Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus telah dapatkan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh yang sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, pada sahabat yang diberkati ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Batu Kekal. Ayat tema Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Nah, jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati. Seorang anak bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih Tuhan yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun kafir dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus yang adalah batu karang. Kemudian, tanpa hidup Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Tanpa hubungan ini tidak seorang pun dapat diselamatkan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Nah, bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan roboh. Sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama, yaitu Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan. Tetapi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicerca. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dalam Yesaya 53 ayat 3. Tetapi saatnya sudah dekat bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati, ia akan dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Nah, pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan surga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya
Di hadapan semesta alam, batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Mari kita renungkan lebih dalam. Dapatkah saya menandai waktu di dalam hidup saya ini ketika Yesus terbukti sebagai batu kekal saya, landasan yang pasti di masa badai? Oh saudara-saudara, kita punya Kristus yang adalah batu dasar, batu karang yang akan menguatkan kita sehingga bangunan iman kita akan tetap kokoh berdiri di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih firman Tuhan menguatkan iman kami. Kiranya kami tinggal di dalam Kristus yang adalah batu karang, batu dasar yang akan menguatkan iman dan harap kami. Kami dan keluarga kami. Kami tetap teguh, bersandar, percaya kepada Tuhan yang sudah menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa dan sembahyang kami, berkat sorga menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat.